Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Lab PPH Badan dan ISPT. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih cara mengisi SPT PPH wajib pajak badan. Sebelumnya, saya Salmaina Prameswari di sini akan menjelaskan tahapan awal mengisi SPT. Baik, untuk yang pertama kita menuju ke Connect to Database. Kita pilih database yang sudah sebelumnya kita buat melalui ODBC. Nah, untuk username kita menggunakan administrator dan passwordnya adalah 123. Bisa kita klik OK. Nah, di sini kita akan menuju ke program yang dimana jika sobat pajak belum membuat database, di sini akan buat database baru. Buat database buat SPT baru. Nah, kita klik tahun pajaknya di sini. Kita sesuaikan berdasarkan kasus. Jika sudah, kita klik buat. Oke, karena kita sudah membuatnya, maka kita klik buka SPT yang sudah ada. Kita klik buka. Oke. Nah, karena sebelumnya sobat pajak belum mengisi, kita akan diarahkan untuk mengisi NPWP dan profil wajib pajaknya. Di sini kita bisa lihat di profil wajib pajaknya. Nah, di sini kan ada bintang merah dan enggak nih. Untuk yang bintang merah ini kita wajib untuk mengisinya, namun yang tidak ada tanda bintang merahnya ini opsional saja. Baik, di sini kan NPWP-nya yang kita pakai adalah yang di sini. Kita harus sesuaikan berdasarkan kasus ya. Baik, untuk selanjutnya nama wajib pajaknya kita menggunakan PT nama mahasiswa karena di sini kami dari kelompok 1, maka ditulisnya PT kelompok 1. Karena yang lain-lain ini adalah tidak ada tanda bintang merahnya, namun di sini KLU dan jenis WP-nya ada bintang merahnya nih. Nah, KLU-nya ini kita dapatkan dari kasus yang sebelumnya, yaitu kita menggunakan 42200. Lalu jenis WP-nya kita menggunakan non-BUT. Nah, selanjutnya kita bisa menuju ke halaman 2. Di sini kan tidak ada tanda merahnya nih, namun di sini ada tanda merahnya lagi. Nah, kita wajib isi. Di mana ini kita isinya? Nah, kita isinya di sini nih, di pimpinan. NPWP-nya di sini kita menggunakan yang ini. Lalu namanya kita kan menggunakan nama mahasiswa. Namun di aplikasi kita menggunakan kelompok 1. Jabatannya di sini nih, pimpinan. Nah, jika sudah, sobat pajak bisa klik simpan. Namun di sini karena sudah diisi, kita bisa tutup saja. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengisi tarifnya. Nah, karena di sini kita menggunakan PPH wajib pajak badan tahun 2020 yang dimana tarifnya tuh sudah berubah ya. Kita akan mengubah nih. Sebelumnya di awalnya kan di sini tertulisnya 25%. Namun karena menurut peraturan undang-undang yang dimana PPH badan ini tahun 2020 adalah tarifnya 22%. Kita bisa gantikan dari 25% menjadi 22%. Jika sudah, kita klik simpan. Oke. Nah, ini ya untuk kasus dan kertas kerja kita akan bagikan nih di description box di YouTube kita. Jangan lupa diklik ya. Oke, untuk selanjutnya kita pilih ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Di sini ada laba rugi, neraca aktiva, neraca kewajiban, dan hubungan istimewa. Lagi-lagi kita harus menyesuaikan nih berdasarkan kasusnya. Kasusnya di sini cuman ada laporan laba rugi ya, tidak ada neraca aktiva maupun hubungan istimewa. Oke, kita akan mengisi di sini penjualan bersihnya kita menggunakan dari penjualan neto yaitu senilai 60 miliar. Kita ketikkan. Baik, 60 miliar. Lalu untuk pembeliannya kita di sini menggunakan 45 miliar 720 juta. Karena saldo barang dagang awal akhir ini tidak ada ya. Lalu kita lanjut ke beban penjualan di sini kita isikan dari
jumlah biaya di sini, yaitu senilai 11.565.600.000 rupiah. Nah, di sini sudah otomatis ya untuk hasil-hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan mengisi ke penghasilan beban lainnya. Di sini kita menggunakan 702 juta. Di sini jumlah pendapatan luar usaha. Baik, kita langsung isikan saja 702 juta. Baik, di sini sudah otomatis ya untuk penghasilan yang laba ruginya, terus laba bersih, dan lain-lain. Jika sudah, kita klik simpan. Apakah data akan disimpan? Tentu saja kita akan menyimpannya. Oke, baik, bisa kita tutup. Lalu untuk langkah selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut mengisi lampiran khusus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alda Artanti dengan NIM 3060. Oke, lanjut kita akan memilih daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini kita mengisi sesuai jenis harta yang tertera pada kasus. Ya, operator bisa dibantu untuk melihatkan. Di sini ada data aktiva tetapnya sejumlah 6. Nah, di aplikasi kami sudah mengisi 3. Jadi kita akan membuat menambahkan lagi. Kita klik baru. Nah, kita masukkan yang belum kita isi ya. Yang pertama kita isi jenis hartanya dengan kelompok bangunan, kelompok harta permanen, jenis usaha, semua jenis usaha. Untuk nama harta di kasus yaitu pabrik. Lalu kita buat baru, kita bikin baru karena di aplikasi tidak ada. Kita bikin nama harta baru yaitu pabrik, kemudian klik simpan, lalu kita pilih. Untuk bulan dan tahun perolehannya yaitu Mei 2005. Bulan Mei tahun 2005. Untuk metode penyusutan komersial yaitu garis lurus, dan metode penyusutan fiskal juga garis lurus. Karena pada kasus sudah tertera di situ metode penyusutan untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal menggunakan metode garis lurus. Kemudian harga perolehannya 12 miliar 500 juta. 12 miliar 500 juta. Nilai buku dan penyusunan fiskalnya menyesuaikan. Untuk catatan tentang hartanya, kita isi pabrik. Kemudian, kita klik simpan. Lalu data berhasil disimpan dan kita akan bikin data baru. Yes. Oke, untuk selanjutnya yaitu jenis hartanya, harta berwujud. Lalu kelompok harta, kelompok 4. Jenis usahanya, di sini perdagangan, karena nggak ada kita bikin baru. Perdagangan, lalu kita simpan, terus kita pilih perdagangan. Untuk nama harta, yaitu mesin pabrik, sesuai dengan contoh kasus. Kita bikin baru, mesin pabrik. Kita klik simpan, kemudian kita pilih mesin pabrik, dan bulan tahun perolehannya yaitu bulan September 2013.
metode penyusunan komersial dan fiskal garis lurus. Harga perolehannya 6 miliar. Nah, itu menyesuaikan teman-teman. Lalu catatan tentang hartanya yaitu mesin pabrik. Kemudian kita klik simpan dan kita bikin lagi. Jenis harta, harta berwujud, kelompok harta, kelompok 2. Jenis usaha, kita pilih semua jenis usaha. Ya, lalu nama harta, di sini yang belum diisi yaitu kendaraan direksi. Kita bikin baru, kendaraan direksi. Oke, kita klik simpan, kemudian kita pilih kendaraan direksi untuk nama hartanya. Untuk bulan dan tahun perolehannya yaitu bulan Mei tahun 2015. Metode penyusunan komersial dan fiskalnya garis lurus. Untuk harga perolehannya 400 juta. Ya, di sini penyusutan fiskalnya yang bisa dibebankan hanya 50%, jadi kita ubah sebesar menjadi 25 juta. Ya, catatan tentang hartanya, kendaraan, direksi, kemudian kita klik simpan. Kita tidak perlu menambahkan lagi, pilih no. Oke, di sini jumlah penyusutan fiskalnya 1.532.500.000. Jumlah penyusutan komersialnya sebesar 1.600.000. Minta tolong untuk operator ya, 1.607.500.000. 607.500.000. Satu enam nol tujuh 500.000. Ya. Oke, setelah itu kita klik simpan karena daftar penyusutan fiskalnya sudah terisi semua. Setelah itu, untuk lampiran selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi nama saya Nanda Regita dengan NIM 3061. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Alda Artanti. Setelah kita mengisi lampiran khusus, kita mengisi lampiran di SPT PPH. Di dalam lampiran ini, mungkin bisa diklik operator lampirannya di bawah lampiran khusus. Ya, jadi di lampiran ini ada 6 jenis formulir. Untuk pengisiannya sendiri itu pengisiannya sendiri diisi dari angka yang paling besar, yaitu formulir nomor 6. Di formulir nomor 6 ini ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Pada kasus sendiri tidak ada perusahaan afiliasi, sehingga bisa kita kosongi saja. Mungkin bisa ditutup untuk lampiran 6. Langsung kita lanjut saja di lampiran 5, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan atau pengurus komisaris. Bisa diklik 2 kali. Di sini ada 2 bagian, yaitu bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal. Kemudian di bagian B ada daftar susunan pengurus dan komisaris.
Untuk pengisiannya sendiri bisa kita lihat pada kasus. Di sini sudah ada, untuk di bagian A sudah ada isian dengan nama Heri Yuda. Mungkin bisa dibuka. Untuk membukanya kita klik Heri Yuda hingga ada tanda centang, lalu klik ubah. Jadi di sini ada jumlah modal di store penuh, NPWP pemegang saham, nama pemegang saham, alamat pemegang saham, jumlah modal pemegang saham, dan dividen. Untuk jumlah modal di store penuh ini asalnya dari jumlah rupiah di daftar B, daftar pemegang saham di kasus, itu ada angka 5 miliar, 2,5 miliar, dan 2,5 miliar. Ini kita total sehingga hasilnya sebesar 10 miliar. Untuk jumlah modal di store penuh ini akan digunakan untuk seluruh daftar pemegang saham. Kemudian untuk NPWP-nya sendiri milik Heri Yuda itu ada pada kasus dengan nama pemegang saham Heri Yuda. Alamat pemegang saham ini di Jalan Jawa nomor 15 Surabaya. Untuk jumlah modal pemegang sahamnya adalah 2,5 miliar dan untuk dividennya adalah 2,5 miliar dikalikan dengan 25%, yaitu sebesar 625 juta rupiah. Setelah itu kita klik simpan. Klik OK. Lalu untuk menambah baru, kita klik baru di bawah tabel bagian A. Di sini kita akan mengisi sesuai dengan kasus seperti yang tadi. Yang pertama ada Joko Santoso dengan NPWP adalah 85562343565500. Dengan nama Joko Santoso, alamat bisa di-copy dari kasus. Untuk jumlah pemegang saham adalah sebesar 5 miliar. Mungkin bisa di-copy dari kasus. Ya, dan untuk dividennya adalah sebesar 50%. Jadi 5 miliar dikalikan 50% adalah 2.500.000. Kemudian klik simpan. Selanjutnya, ya klik yes. Selanjutnya kita mengisi untuk nama mahasiswa, jumlah modal di store penuh seperti yang tadi yaitu sejumlah 10 miliar. Untuk NPWP pemegang saham kita menggunakan NPWP nama mahasiswa. Mungkin bisa dikopikan. Oke, untuk nama pemegang saham kita menggunakan nama kelompok kami yaitu kelompok 1. Alamatnya sendiri di Jalan Bungur Barat, nomor 5, Surabaya. Jumlah modal pemegang sahamnya adalah sebesar 2,5 miliar. Oke, dan dividennya ini seperti yang tadi, 2,5 miliar dikalikan 25%, yaitu 625 juta rupiah. Setelah itu bisa klik simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru tidak? No. Oke, setelah pengisian di bagian A, kita lanjut di bagian B. Ini ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Untuk daftar susunan pengurus dan komisaris bisa kita lihat di kasus. Di sini ada nama Joko Santoso dan nama mahasiswa. Mungkin untuk Joko Santoso bisa dibuka. Diklik sampai ada tanda centang, kemudian klik ubah. Jadi di sini ada kolom untuk NPWP, nama pengurus atau komisaris, alamat, dan jabatan. Untuk milik Joko sendiri ini NPWP-nya yaitu sesuai dengan pada tabel kasus
nama pengurus atau komisaris Joko Santoso, alamat di Jalan Kapuas Barat nomor 10 Surabaya, dan jabatan beliau sendiri adalah komisaris. Setelah itu bisa kita klik simpan. Setelah itu bisa kita tambah baru, klik baru di bawah tabel bagian B. Di sini kita akan memasukkan milik nama mahasiswa. NPWP-nya mungkin bisa dikopikan dari kasus. Untuk nama pengurus atau komisaris, yaitu kelompok 1. Alamat di Jalan Bungur Barat nomor 5 Surabaya. Jabatannya sendiri adalah Direktur Utama. Klik Direktur Utama, kemudian kita klik simpan. Kita sudah merekam semuanya, jadi tidak perlu rekam baru, kita klik No. Oke, setelah kita isi semua, kita bisa lanjutkan ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran 4. Saya akan persilahkan rekan saya, Nur Kumalasari, untuk melanjutkan. Terima kasih untuk Nanda Ragitas. Perkenalkan, nama saya Nur Kumalasari dengan NIM 3062. Selanjutnya kita ke lampiran 4, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final. Di sini di lampiran 4 ini terdapat 2, halaman 1 dan halaman 2. Untuk bagian A yaitu adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Untuk operator bisa ke PDF-nya ke laba rugi. Oke, di sini sudah di laba rugi. Untuk yang A ini penghasilan yang dikenakan PPh final, kita isi pendapatan jasa giro sebesar 132 juta, kita isi pada nomor 2 yang bunga atau diskonto obligasi. Untuk pendapatan jasa giro atau bunga dan diskonto obligasi dikenakan tarif sebesar 20%. Kemudian selanjutnya untuk penghasilan PPh final dari PT Kelompok 1 ini terdapat di informasi tambahan. Kepada operator bisa ke informasi tambahan. Untuk yang nomor 4, operator. Kemudian di sini terdapat pendapatan sewa bangunan sebesar 50 juta. Bisa kita isikan di kolom nomor 7 yaitu 50 juta. Dikenakan tarif sebesar 10%. Untuk PPh terutama sendiri ini otomatis terisi. Kemudian kita lanjut ke halaman 2. Ke halaman 2. Untuk di halaman 2 ini adalah, yang di bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini dari poin 1 sampai dengan poin 7 terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini kita bisa isi ke dividen atau bagian laba dari pernyataan modal pada badan usaha di Indonesia. PDF-nya bisa ke laporan laba rugi lagi. Untuk dividennya kita bisa isi dari PT DEF dan dividen dari PT HIJ, yaitu 120 juta ditambah dengan 300 juta, menghasilkan 420 juta. Untuk lampiran 4 sudah selesai kita isi, selanjutnya kita klik simpan. Dan kita tutup. Selanjutnya kita menuju ke lampiran 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih rekan Nur Kumalasari.
Saya di sini, Maharani Lutfia Herunisa, akan menjelaskan tentang lampiran 3. Kita akan mengisi penjualan kepada bendaharawan. Operator, tolong diarahkan ke bawah aplikasinya. Di sini terdapat baru, ubah, dan hapus. Kita bisa menambahkan baru untuk menambahkan transaksi yang sebelumnya tidak ada. Nah, di sini terdapat jenis PPh yang dipotong atau dipungut, bisa dipilih. Nah, untuk penjualan kepada bendaharawan dikenakan PPh pasal 22. Lalu, untuk cara pembayarannya bisa diisi dipungut oleh pihak lain karena yang memungut adalah bendahara tersebut. Lalu, nomor bukti potong atau pungut berdasarkan PDF memiliki nomor bupot 1203119. Untuk jenis penghasilannya bisa diisi pembelian barang oleh bendaharawan. Jumlah penghasilan brutonya adalah 2 miliar. Surabaya misalnya. Klik simpan. No, karena kita tidak membuat data entry baru, bisa diklik centangnya, klik pilih, lalu klik simpan. Rekam baru bisa. Selanjutnya, operator tolong arahkan PDF ke nomor, nah sudah. Di nomor 4 sini terdapat pendapatan sewa, terdiri dari sewa bangunan dan sewa kendaraan. Berdasarkan peraturan untuk sewa kendaraan dikenakan PPh pasal 23. Cara pembayarannya secara otomatis dipungut oleh pihak lain. Untuk nomor bukti potong atau bukti pungutnya bisa diisi 470115. Untuk jenis penghasilannya bisa diisi sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Jumlah penghasilan brutonya adalah 100 juta. Lalu, untuk PPh yang dipungut atau dipotong, sebelumnya harus dikalikan tarifnya, yaitu sebesar 2%. 2% dikali 100 juta adalah 2 juta. Untuk tanggal bukti potongnya adalah 5 Maret 2019. Bisa diisi tanggal 5. Untuk NPWP-nya kita daftarkan lagi. NPWP pemotongnya adalah 07056234130110001. Nama pemotongnya adalah PT Kencana. Tidak diketahui alamat pemotong sehingga kita isi Surabaya. Klik simpan. No. Lalu klik centang, pilih, dan klik simpan. No. Lalu bagaimana cara kita mengecek data yang sudah kita input? Di sini saya baru saja menginput 2 data. Bisa kita lihat di jumlah data total. Jumlah data totalnya adalah 2, yang sebelumnya adalah 0. Cara mencari datanya, kita bisa memfilter dari nomor buktinya atau dari tanggal, tapi lebih mudah kita mencarinya dari nomor bukti. Berdasarkan PPh 23 dari PT Kencana, kita bisa mencarinya 470115. Lalu untuk bendaharawan juga seperti itu, bisa kita masukkan nomor buktinya, dan operator bisa menggeser ke kanan untuk aplikasi. Nah, di sini sudah tertera jumlah PPh yang dipotong atau dipungut pasal 22 adalah 30 juta, dan untuk PPh yang dipotong atau dipungut pasal 23 adalah 2 juta. Sehingga didapatkan totalnya 32 juta. Terima kasih. Untuk
Presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Almira. Terima kasih. Baik, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Almira Selakinasi Gusti. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengisian lampiran yang kedua, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Operator bisa minta tolong tampilkan Excel-nya. Ya, di sini kita bisa langsung mengisi keterangan-keterangan yang ada di laporan laba rugi. Di sini ada harga pokok penjualan sebesar 45.720 juta. Karena tidak diketahui secara rinci pembeliannya berapa, persediaan awalnya berapa, lalu persediaan akhirnya juga berapa. Jadi 45.720 juta ini bisa langsung kita isi di pembelian bahan atau barang dagang. Saya minta tolong operator untuk diisikan. Bisa juga 45.720 juta ini diisikan di persediaan awal. Tidak boleh diisi di persediaan akhir karena nanti sifatnya menjadi pengurang. Lalu selanjutnya di sini kita balik ke Excel, minta tolong operator. Excel-nya dibesarkan. Lebih ditampilkan Excel-nya. Nah, di sini Excel-nya saya sudah menandai beberapa akun-akun yang sudah tertera di lampiran 2. Ada gaji THR, perjalanan dinas, sewa, penyisian piutang ragu-ragu, penyusutan, dan pemasaran. Bisa dikecilkan lagi Excel-nya. Sebagian sudah saya isi, di sini yang belum saya isi adalah gaji. Jadi minta tolong kepada operator, gaji sebesar 3.550 juta diisikan. Oke. Lalu selanjutnya ini ada beberapa akun yang masih belum saya tandai atau masih berwarna putih, seperti 750 juta, premi asuransi karyawan, lalu alat kantor 915 juta. Nah, untuk yang warna putih ini bisa langsung kita masukkan ke biaya lainnya. Sudah saya total terlebih dahulu. Bisa minta tolong kepada operator isikan sebesar 45.720 juta. Bisa kita lihat dengan total beban. Oh, mohon maaf. Yang diisikan di lain-lain sebesar 4.662 juta 100.000 operator. 4.662. 5-nya bisa dihilangin. 4.662 100.000. 100.000. Oke, bisa kita lihat dengan total jumlah beban yang ada di Excel. Sudah sama 11.565.600.000. Lalu harga pokok penjualannya juga sudah sama sebesar 45.720 juta. Dengan begitu, pengisian lampiran 2 sudah selesai. Kita bisa klik simpan. Yes. Lalu data berhasil disimpan. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk mengisi lampiran yang formulir 1771 tentang penghitungan penghasilan neto fiskal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Divani Malira dengan NIM 082. Untuk 1771 Romawi 1 yang halaman 1, peredaran usahanya kita input dengan nilai 65 miliar. miliar ini dari penjualan bruto, boleh tolong di-scroll ke atas. Ya, itu 65 miliar. Kemudian kita lanjut isi yang penghasilan dari luar usahanya sebesar 702 juta rupiah.
mohon maaf, yang peredaran usahanya yang 60 miliar kita ganti ke yang 60 miliar karena penjualan brutonya itu setelah dikurangi sama apa ya, tolong agak ke kiri yang kertas kerjanya. Peredaran usahanya kan 65 miliar, kemudian dikurangi dengan potongan penjualan sebesar 3 juta, dan retur penjualnya sebesar 2 juta. Jadinya peredaran usahanya sebesar 60 miliar. Kita lanjut ke yang SPT-nya. Kemudian yang nomor 4, tentang penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, kita input senilai 702 juta, bisa scroll ke paling bawah, ya, bawah lagi, yaitu ada pendapatan dari luar usaha sebesar 702 juta rupiah. Setelah itu kita lanjut ke yang halaman 2. Yang halaman 2, poin A, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota, ini kita input senilai dari yang ini. Tolong agak scroll ke atas lagi. Ada 85 juta dari gaji, THR, dan lain-lain, kemudian ditambah dengan listrik, air, dan telepon sebesar 17.500.000. Untuk yang gaji, THR, dan lain-lain, sama listrik, air, dan telepon itu masuk ke yang ini ya, yang poin C, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natural kenikmatan sebesar 102.500.000. Ya. Untuk yang poin A, tadi itu sejumlah dari penjumlahan premi asuransi karyawan sebesar 52 juta, kemudian perjalanan dinas 120 juta rupiah, pemeliharaan dan perbaikan sebesar 12.500.000, sama pajak dan retribusi daerahnya 12 juta rupiah, jadi totalnya senilai 196.500.000 rupiah. Kemudian ada penyesuaian fiskal positif lainnya. Ini kita input dari data-data yang tidak kita inputkan sebelumnya pada penyesuaian fiskal positif lainnya. Ada 600 juta rupiah dari retur penjualan, kemudian 90.500.000 dari penyisian piutang ragu-ragu, kemudian 260.500.000 rupiah dari pemasaran, dan lain-lain sebesar 85 juta rupiah. Jadi total keseluruhannya sebesar 1.036 juta rupiah. Yang poin M, jumlah 5A sampai dengan 5L sebesar 1.410 juta rupiah sudah balance sama yang ada di kertas kerja ya. Sebelum lanjut ke yang halaman sebelum lanjut ke yang halaman 3, kita kembali dulu ke yang halaman pertama. Tolong ya. Untuk yang nomor 4, tentang penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Ini yang awalnya 702 juta, kemudian dikurangi dengan 100 juta, itu ada pada informasi tambahan tentang sewa tadi. Jadi yang 100 jutanya itu yang sewa, nggak masuk, jadi dia tuh PPh final, dan ini tidak termasuk objek pajak. Jadi kita inputnya cuma sebesar 602 juta rupiah. Setelah itu kita lanjut lagi ke yang halaman ketiga.
Penghasilan neto fiskalnya sebesar 4.224.400.000 rupiah sudah balance antara kertas kerjanya sama yang ada di SPT-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian saya, Fatma Putri Rahayu, NIM 3112 akan melanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke SPT PPH, lanjut ke SPT PPH Wajib Pajak Badan atau Induk. Mohon operator dibuka PDF-nya. Selanjutnya kita mengisi pembukuan. Di sini kita pilih di audit opini akuntan. Yang pertama kita mengisi nama kantor akuntan publik. Di kasus sudah tersedia yaitu kantor akuntan publiknya KAP Budi Susilo dan rekan dan NPWP-nya 727702516501000. Selanjutnya nama akuntan publiknya yaitu Kesarandes Budi Susilo AKCA dan NPWP akuntan publiknya 855694066555000. Selanjutnya kita ke bagian A sampai C. Di bagian A sampai C ini sudah terotomatis ya teman-teman. Lanjut kita ke bagian C sampai D. Di bagian C sampai D ini kita menuliskan PPh pasal 25 bulanannya. Baik, operator. Nah, di poin nomor 5 itu sudah tertulis PPh pasal 25 yang telah dibayar tahun 2020 untuk bulan Januari dan Februari masing-masing sebesar 110 juta dan untuk bulan Maret hingga November masing-masing sebesar 120 juta. Di sini 110 jutanya dikalikan 2 yaitu bulan Januari dan Februari, sedangkan 120 jutanya dikalikan 9 yaitu Maret hingga November dan ditambah bulan Desember 120 juta sehingga hasilnya yaitu sebesar 1.420 juta. Kemudian untuk PPh-nya lebih bayar sudah terotomatis sebesar 522.632.000. Kita lanjut ke bagian E hingga G. Di bagian ini juga sudah terotomatis. Lanjut kita ke bagian H. Di bagian H ini, selain lampiran-lampirannya, kita isi B, C, D saja, yaitu laporan keuangan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, dan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Dan untuk tanggal lapor SPT-nya, kita pakai tanggal 25 April tahun 2021. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita masuk ke SPT Tool, kita masuk ke menu cetakan. Di sini kita centang tahun pajaknya terlebih dahulu, tahun 2020. Selanjutnya kita centang SPT Induk. Setelah itu kita centang SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan, kemudian cetak. Cara mencetaknya, kita klik print. Setelah itu kita pilih Microsoft Print to PDF, kemudian print. Kita pilih folder mana yang ingin kita simpan, kemudian kita file name dulu, kita rubah namanya dulu, SPT Induk, kemudian kita save. Data sudah tersimpan. Kita lanjut ke lapor data ke KPP. Kita masuk ke SPT Tools lagi, kemudian lapor data ke
KPP, kita centang tahun pajaknya. Selanjutnya kita pilih 2020, tampilkan data, kita centang. Di situ sudah otomatis jumlah PPh kurang atau lebih bayarnya sebesar 522.632.000. Kemudian kita pilih lokasi file untuk meletakkan file yang ingin kita simpan. Selanjutnya kita create file. Oke. Setelah itu kita mencoba untuk melihat di folder. Di sini sudah ada 2 folder, yaitu ada SPT Induk dan folder tadi CSV. Untuk yang folder CSV ini, kita wajib untuk menyimpannya di flash disk untuk mengirimkannya ke KPP atau melaporkannya ke KPP, karena yang bisa melihat hanya KPP, dan untuk SPT Induk itu bisa kita lihat sendiri. Boleh dibuka operator. Jadi ini SPT Induk yang sudah kita cetak tadi, sudah sesuai dengan pengisian kita yang tadi. Baik, terima kasih operator, sudah boleh di-close. Baik, berikut sudah terakhir dari tata cara pengisian ESPT. Terima kasih teman-teman sudah melihat dan menontonnya. Kurang lebihnya kami dari kelompok 1 mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.